Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, sore ini jam 4, ini waktu rekaman ini saya mau coba mengulas, membahas BTC yang udah lama nggak saya lakukan, karena biar gimana pun pergerakan BTC menentukan juga pergerakan harga dari ALT Coin, intinya seperti itu. Dan kali ini saya mau membahas BTC-nya dari indikator CCI ya. Yang mana beberapa kali sebetulnya di awal-awal video di channel ini saya sudah sempat pakai CC50 untuk intinya mendeteksi kalau marketnya ini naiknya kebangetan, naik terus atau nggak pernah koreksi, jarang koreksi, atau marketnya sideways atau malah turun terus. Biasanya saya akan pakai CCI ini supaya untuk menentukan arah selanjutnya harus bagaimana. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi untuk setting CCI tinggal pilih indikator, ketik aja CCI, langsung keluar Commodity Channel Index ya. Terus setelah diklik, nanti teman-teman tinggal atur length atau periodnya dirubah ke 50 karena standarnya 20. Length 50 ini maksudnya adalah 50 candle sebelumnya, intinya seperti itu. Dan kenapa 50? Karena dari saya pribadi yang paling cocok adalah 50. Teman-teman bisa coba juga mana yang paling cocok buat teman-teman, tapi untuk saya, untuk gaya trading saya 50 ini paling pas ya, intinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari BTC sekarang, ini sebelumnya CCI ini sebetulnya mirip-mirip juga sama MACD, RSI. Intinya adalah di sini ada 3 garis. 3 garis ini mewakili nilai 100 yang paling atas, tengahnya 0, paling bawah minus 100. Yang intinya kalau misalnya di atas 100 berarti posisinya overbought ya, sudah kemahalan, siap turun, kurang lebih simpelnya seperti itu. Kalau di bawah minus 100, di sini, dan di sini artinya adalah oversold ya, sudah kemurahan, bahasa simpelnya siap untuk naik, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau garis tengah berarti masa peralihan. Kalau mantuk dari atas kayak gini, BTC posisi sekarang di harga 62 ribuan, mau turun sampai ke titik tengah, ini masa peralihan. Kalau pantul terus naik ke atas berarti marketnya masih secara overall masih bullish, tapi kalau terjun ke bawah turun maka menjadi bearish. Sesimpel itu cara pembacaannya CCI. Saya buat garisnya ini biar gampang, nanti teman-teman bisa cek. Intinya teman-teman kalau mau pakai CCI ini Indodax bisa, toko kripto atau Binance kalau dari handphone nggak bisa, harus install TradingView dari Google Play Store, intinya begitu. Oke, posisi sekarang 62.000 jelas aja kemahalan dari sisi CCI. Mau pakai indikator apapun, posisi Bitcoin sekarang kemahalan. Terus arahnya kemana Bitcoin ini? Ini perlu bantuan. Kalau kita lihat dari chart harian seperti ini nggak jelas arahnya ya, karena mau turun pun juga mau turun kemana kalau hanya dari CCI. Jadi biasanya saya turunin time frame-nya ke 4 jam untuk melihat apakah sudah ada sinyal bearish dari situ. Nah, kalau kita lihat dari 4 jaman, teman-teman saya kotain biar jelas ya. Di sini ada yang menarik. Kenapa menarik? Karena kalau teman-teman lihat garis ini, dia bertahan di atas garis 100 ya. Artinya apa? Padahal posisinya overbought, tapi di 4 jaman ini terus bertahan di atas. Ada indikasi super bullish di time frame 4 jaman. Super bullish itu maksudnya penguatan yang ekstrim ya. Di sini kalau teman-teman saya drag ke belakang, saya geser ke belakang, teman-teman akan melihat pola ini nih sudah lama tidak terjadi di BTC. Kalau di drag lagi ke belakang terus teman-teman akan melihat pola ini terakhir terjadi di mana. Ada di kisaran ini yang mirip-mirip ya, ini di atas dan di sini. Teman-teman bisa cek, kurang lebih ya, tidak mungkin sama persis ya. Teman-teman bisa cek di sini. Ini artinya apa? Apakah akan posisinya harganya akan seperti ini, tren lainnya naik ke atas terus seperti ini? Ini mulainya juga dari sini. Kalau ini terjadi posisinya, kalau kita hitung secara cepat aja, ini dimulai dari harga 13 ribuan sampai di puncaknya di sini ya, yang kotak ini ya. Ini berada di 60.000 kalau dibulatin, itu berarti ada kenaikan sekitar 37.000 kalau dari pola seperti ini kalau berulang. Kalau terjadi di sini berarti dari 40.000 startnya, kalau naikannya sama 37.000, ada kemungkinan ini naik sampai 67.000 yang artinya adalah break all time high-nya di 65.000. Tapi sekali lagi ini hanya mengandai-andai. Kita mau coba menganalisa ini udah mulai fase turun atau belum. Kalau misalnya dari
4 jaman super bullish ini belum ada tanda-tanda turun kalau lihat dari sesimpel ini. Cuman kita harus kombinasi di sini pakai Fibonacci. Kita kembali ke yang daily dulu. Disinilah pentingnya Fibonacci untuk menganalisa. Nah, kita mulai aja kalau kita ambil dari waktu penurunan ke kenaikan. Pola ini sebetulnya ada pengulangan di sini ya. Dari posisi oversold ke posisi overbought ya. Kita ambil yang paling dekat aja. Oversold, overbought ya. Posisinya adalah kita pakai Fibonacci di titik terbawah sini. Teman-teman sudah tahu caranya. Kemarin juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Cara mengambil Fibonacci saya tarik dulu ya. Kenapa kok saya ambil puncaknya di sini? Karena memang ini titik tertingginya di indikator ini adalah di sini sebelum akhirnya divergence ya. Ini di sini. Nah, teman-teman bisa cek penurunannya. Saya gambar. Penurunannya terendahnya itu di sini. Ya. Fibonacci titik setengah 41.000 ya. Ini tolong diingat-ingat karena ini Fibonacci garisnya mau saya pindah ke atas. Saya terapkan ke atas ya. Nih, 40.000 di titik setengah. Dan ini kalau saya terapkan, ini saya geser aja ya. Ini saya nggak geser ulang. Saya ambil titik terbawahnya sama persis di sini. Maka teman-teman bisa lihat titik teratasnya ada di sini. Secara kebetulan teman-teman bisa lihat, cuman saya geser ya, ini nggak saya rubah, ternyata titiknya mirip dengan kenaikan ini di sini CCI ini ya. Nah, ini saya coba terapin, kalau beneran ini titik tertingginya di kisaran 62.000 sampai 63.000 udah mentoknya di sini, maka ada potensi penurunannya di titik setengah. Di mana titik setengah ini? 51.510 kalau dari Fibonacci, sesederhana itu. Nah, apakah akan turun ke sini atau tembus naik ke atas? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita cuma menerapkan dari Fibonacci ini seperti ini, 51.500 ya. Sesimpel itu teman-teman bisa coba CCI ini di koin manapun, token manapun silahkan. Intinya di BTC seperti ini. Harapan saya kalau terjadi koreksi dengan sesegera mungkin, maka potensi breakoutnya di 65.000 akan lebih kuat lagi. Jadi nggak cuma sekedar breakout tapi tembus naik ke atas. Apalagi teman-teman lihat dari per 4 jaman ini indikasinya seperti ini, dengan historisnya seperti ini, kenaikannya akankah berulang? Bisa berulang kalau ada koreksi terlebih dahulu dari BTC seperti itu kurang lebihnya. Oke. Nah, kalau CCI ini gimana kalau misalnya mau diterapin ke alternatif koin misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi karena BTC pergerakannya BTC sudah tahu, posisinya juga di overbought di sini. Jadi hati-hati kalau mau ngambil ALT coin. ALT coinnya adalah kalau ngambil di posisi BTC sekarang ada kemungkinan meskipun sinyalnya bagus seperti pembahasan Doge kemarin, tapi tetap aja kalau ini turun maka semuanya kebanyakan akan turun, kurang lebih seperti itu. Dan kalau secara cepat aja kita cek dari Doge-nya, posisinya dengan diterapin dengan CCI 50. Nah, kalau teman-teman lihat posisinya di sini, kalau saya garis itu posisi CCI 50-nya masih berada di tengah-tengah alias titik 0. Artinya apa? Jika dia mulai dari titik bawah ini, nah ini posisi sinyal dari CCI itu mudah. Kalau di bawah minus 100 itu berarti posisi buy. Sesimpel itu, dia akan naik. Nah, ini contoh yang bagus. Ketika sampai di tengah, dia akan ada pantulan dulu ya. Jadi ambilnya di bawah, terus ada pantulan karena kena titik nolnya CCI. Akankah naik atau turun? Ini tergantung di candle-candle berikutnya. Di sini posisinya memang sudah di atas garis nol. Tapi untuk Doge ini kita butuh konfirmasi apakah akan kuat naik terus. Kita lihat dari candle. Tentu saja sekali lagi tergantung kondisi BTC-nya. Kalau BTC mendukung maka ini akan naik. Tidak seperti kemarin sinyalnya bagus tapi ada BTC dump, dia akan turun. Singkatnya dari Doge seperti itu. Kalau kita lihat mudah-mudahan ini naik. Kalau kita bahas secara singkat lagi token yang lain misalnya Shiba gimana? Nah, di CC ini terlihat ini posisi adalah super bullish, naiknya tinggi sekali di atas garis 100. Sementara ini juga contoh yang bagus, dia terhenti di garis 100 alias apa? Karena sudah melewati garis 100, ini jadi area support. Kalau sampai mantul lagi di sini, mantul lagi artinya kalau misalnya mantul lagi ke atas, dia mengkonfirmasi pola super bullish yang ada di CCI 50.
kalau sampai mantul, dan sementara ini areanya masih di sini ya. Ini untuk Shiba singkat dari gambaran CCI, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman cek nih Shiba waktu harga minus 100-nya di mana, ini teman-teman bisa lihat di sini nih, harga ambil menurut CCI. Shiba waktu itu berada di harga terendahnya di 0 sekian 570. Artinya apa? Setelah itu teman-teman kemungkinan besar nggak nyangkut. Kalau kita cuman berdasarkan dari CCI ini, teman-teman bisa lihat ya, setelah itu naik kan. Sesimpel itu dari CCI, ini dari Shiba posisinya seperti ini menurut CCI, masih berada di area support garis 100. Potensinya naik masih ada, apalagi lihat dari candlestick-nya seperti ini masih bagus untuk secara singkatnya ya. Ini masih ada pola naik itu dari Shiba dengan CCI 50. Kalau kita coba lagi aplikasikan CCI, misalnya BTT. Secara singkat aja, posisinya BTT ini area ambilnya kemarin di garis ini ya, di bawah minus 100. Artinya di harga ini terlihat terbukti juga dengan mudah ini naik dari harga ini. Kemarin sinyalnya ambil di kisaran 3000 harganya, 3000 nolnya nggak saya sebutin, dan sekarang di sekitaran 3600 ya. Cukup jitu untuk CCI sesimpel itu, dan kondisinya sekarang masih mirip dengan Doge di area masih tarik ulur di area 0 ya. Ini di area resisten. Akankah tembus atau naik atau turun? Kita nggak ngerti, tapi sementara di bawah garis 0 ya. Kuat apa enggak kita nggak tahu. Ini ulasan dari cara memilih token atau koin jika menggunakan CCI 50. Nah, kalau lihat sesimpel ini, apakah bisa juga dikombinasikan dengan MACD? Bisa. Apakah itu nanti akan valid apa enggak? Malah lebih valid, karena otomatis sinyalnya lebih kuat. Contohnya kalau kita aplikasikan di MACD ini, ya, posisi ambilnya malahan ini mendahului MACD. Kalau teman-teman lihat ini, crossnya MACD di sini. Dia mendahului CCI 50. Karena apa? CCI 50 ini termasuk sinyal yang cepat. Sementara MACD ini memang lambat tipenya. Jadi kalau teman-teman kombinasiin, ini malah akan jadi perpaduan yang amat sangat kuat untuk dua ini. Jadi di sini posisinya di titik nolnya BTT mengonfirmasi CCI 50 ini belum kuat, tapi ternyata di MACD ini bahkan belum lewat garis 0 yang seperti saya sebutkan ya, nolnya di sini. Artinya apa? Potensinya naik masih amat sangat tinggi di time frame harian. Sesimpel itu. Monggo teman-teman bisa terapin, bisa didouble CCI 50 dan MACD. Ini juga bisa di Indodax, pasti bisa. TradingView bisa, yang nggak bisa cuma toko kripto dan Binance kalau ini, tapi pembahasannya kalau dari handphone ya. Sesimpel itu, teman-teman bisa langsung praktekkan di token. Monggo di double, itu akan lebih kuat. Nyari koinnya mungkin sinyalnya akan lebih susah karena harus konfirmasi dari dua indikator. Tapi ketika itu dapat, itu lebih powerful dibanding teman-teman cuma pakai satu indikator. Singkatnya segitu dulu, jangan lupa selalu cek BTC-nya. Posisi sekarang BTC melalui CCI itu udah di area overbought. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang baru mau ngambil ALT coin. Segitu dulu, salam cuanco.